Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Firdaus Semawan. Di sini saya akan memberikan hasil akhir saya mengenai evaluasi akhir semester bela negara dalam mata kuliah bela negara. Dan hasil akhirnya merupakan artikel dalam kasus Maria dan Muhammad Holy Wings terhadap pandangan bidang bela negara dan manajemen. Dosen yang mengampu pada mata kuliah bela negara G193 adalah Ibu Dr. Randa Isi Nini Emaningsi, MP. Dan saya sendiri yang menyelesaikan evaluasi akhir semester ini, yaitu Muhammad Azam Firdaus Semawan dengan MPM 21 012 01 02 06 dari program studi manajemen. Dilansir dari CNN Indonesia, Rabu 26 Juni tahun 2022, Holy Wings Indonesia melakukan promosi berupa minuman keras gratis bagi pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria yang dimuat dalam unggahan pada akun Instagram @holywingsindonesia. Seketika hal ini menjadi viral dan pihak Holy Wings mendapat kecaman dari berbagai pihak. Tak lama, Instagram @holywingsindonesia pun menghapus unggahan promosi tersebut serta mengunggah permintaan maaf. Untuk bentuk unggahannya yaitu ada yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini. Di sebelah kanan ini yang ada di story Instagramnya @holywingsindonesia. Kalau yang ini di post feeds-nya Instagram Holywings Indonesia. Kecaman yang didapatkan oleh Holywings ini terdapat dari dua pihak. Yang pertama, untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya. Yang pertama ada dari Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HMI. Lalu yang kedua, kecaman yang didapatkan kedua yaitu dari Pemuda Pancasila dan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan kedua pihak tersebut meminta untuk Polda Metro Jaya mengusut lebih lanjut mengenai promosi yang dilakukan oleh Holy Wings ini. Lalu setelah diusut mendapatkan hasil terdapat 6 tersangka dan pasal-pasal tersangka yang dijerat. Yang pertama ada pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 dan juga pasal 156 atau pasal 156A KUHP ayat kemudian terdapat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 yang berisi tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dan ancaman maksimal yang didapatkan oleh pasal-pasal ini terdapat kepada tersangka-tersangka yaitu maksimal 10 tahun kurungan penjara. Berikut merupakan surat permintaan maaf yang dipost oleh Holy Wings Indonesia di Instagram official mereka. Nah, di sini setelah saya sudah menganalisis mengenai berita tersebut, lalu saya akan memberikan pandangan dari manajemen dan bela negara. Yang pertama adalah di pandangan manajemen terlebih dahulu. Dalam sudut pandang manajemen atau bisnis juga menimbulkan pembelajaran besar sebagai pengingat bagi pembisnis lainnya. Mulai dari pihak public relation yang kurang teliti, promosi yang melanggar etika dan undang-undang, serta manajemen risiko yang kurang baik dalam segi prediksinya. Untuk dari pihak public relation ini maksudnya bagaimana kok promosi yang kontroversi seperti itu tetap di ACC untuk dilakukan pada perusahaan yang pada saat itu cukup besar. Lalu promosi yang melanggar etika dan undang-undang seperti yang kita tahu di Indonesia tentunya sangat
dalam etikanya tidak boleh menyinggung dari SARA. Nah, maka dari itu untuk dalam kasus Holy Wings ini tentunya akan menjadi pembelajaran bagi pembisnis lainnya bahwa konten SARA atau promosi yang mengandung SARA tentunya tidak bisa ditoleransi di Indonesia terutama. Lalu selanjutnya adalah manajemen risiko yang kurang baik dalam segi prediksi. Manajemen risiko di sini dengan maksud apakah tidak dipikirkan oleh pihak manajemen risikonya Holy Wings dalam membuat promosi yang me, yang men, yang menyebut adanya agama di dalam promosi minuman keras tersebut seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah dalam pandangan bela negara. Jika dilihat dalam pandangan bela negara, kasus ini merupakan pelanggaran atas Pancasila dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kaum Muslim, Muhammad, dan Kristen Maria. Kenapa kok bisa melanggar? Karena seperti yang kita tahu, Holy Wings itu adalah perusahaan minuman keras. Nah, jika perusahaan minuman keras disandingkan dengan agama, tentunya akan berujung tidak baik bagi perusahaan itu sendiri dan juga pada masyarakat akan mendapatkan image yang kurang pada Hollywood. Untuk solusinya, di sini saya akan memberikan solusi, yaitu ya yang pertama adalah setelah melakukan promosi dan berujung viral, seharusnya pihak Hollywings melakukan klarifikasi seperti halnya dalam Instagram official yang sudah dilakukan. Jadi tahap pertama ketika perusahaan sudah blunder atau sudah terlanjur melakukan kesalahan dan terekspos, tentunya harus memberikan klarifikasi terlebih dahulu mengenai permasalahan tersebut dan meminta maaf pada masyarakat yang dirugikan seperti itu. Untuk yang kedua, karena klarifikasi tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka pihak Hollywings Indonesia harus menjalankan hukum yang ada dan mengikuti peraturan negara dengan kooperatif. Setelah kita maksudnya setelah Hollywings Indonesia itu memberikan klarifikasi tetapi tidak bisa diterima, maka otomatis Hollywings Indonesia harus mengikuti peraturan atau pasal-pasal tersebut dengan terima seperti itu. Lalu yang ketiga, dengan memberikan konsekuensi yang diberikan atas perbuatan yang melebihi batas hukum dan etika. Lalu yang terakhir yaitu Halloween diharuskan untuk memberdayakan karyawan yang dirumahkan akibat kasus perusahaan ini dengan memberikan uang pesangon selayaknya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya dalam kasus Halloween Indonesia akhirnya adalah Holy Wings di seluruh Indonesia akhirnya ditutup secara paksa karena kecaman dari masyarakat seperti itu. Maka dari itu Holy Wings harus memberikan pemberdayaan kepada mantan-mantan karyawan yang sudah bekerja di Holy Wings untuk memberikan uang pesangon selayaknya yang ada di undang-undang seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai artikel yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.